4 ingin menjelaskan tentang materi statistika. Halo, nama saya Alnaya Muani Pidina. Halo, nama saya Caira Putri Alicia. Halo, nama saya Faisal Wibah Farid. Halo, nama saya Yumas Nandasari. Halo, perkenalkan nama saya Kriswawati. Halo, perkenalkan nama saya Arito Sabilah. Di materi kali ini, kami akan membahas tentang materi statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasi menurut sesuai kriteria tertentu. Selanjutnya ada sejarah statistika. Sir Ronald Elmer Fisher adalah pakar statistika, pertanian eksperimental, dan genetika kuantitatif asal Inggris. Ronald Fisher adalah pemberi landasan bagi banyak aspek dalam statistika modern, khususnya di bidang statistika inferensi yang mempelajari teori estimasi dan uji hipotesis. Ia juga dikenal sebagai orang yang mampu menyatukan dua kutub perdebatan di awal perkembangan genetika modern antara kutub genetika kuantitatif dan genetika kualitatif atau generika Mendel. Selanjutnya ada penyajian data. Apa itu penyajian data? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Tujuan penyajian data adalah agar data statistik mudah dimengerti, mudah dianalisis, sehingga proses pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan data menjadi lebih akurat. Distribusi frekuensi. Unsur-unsur penyajian data distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam satu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Distribusi frekuensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang terbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Bagian-bagian tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tepi kelas. Tepi kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama, tepi bawah. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi ketelitian data. Lalu tepi atas sama dengan batas atas ditambah ketelitian data. Selanjutnya ada panjang kelas atau P. P sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Selanjutnya ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas yaitu 1/2 dikali BA plus BB. Lalu selanjutnya ada kelas interval, kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Lalu batas kelas, batas bawah, batas ujung bawah pada suatu kelas, batas atas, batas ujung atas pada suatu kelas. Jika data bilangan bulat, maka ketelitian data sama dengan 0,5. Jika data membuat suatu tempat desimal, maka ketelitian data sama dengan 0,05. Cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Yang pertama, tentukan jangkauan atau J. J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. P sama dengan J per K. Di bawah ini sudah terdapat contoh soal data dalam kelas-kelas interval. Dan di bawah ini ada data yang belum dikelompokkan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Yang pertama kita hitung jangkauannya, yaitu J sama dengan data terbesar. Kita cari data terbesarnya pada angka-angka yang ada di sini, yaitu 98 dikurangi
data terkecil. Data terkecil yang ada di angka ini tuh 35. Jadi 98 dikurangi 35 itu sama dengan 63. Setelah menemukan jangkauannya, lanjut kita menghitung kelas intervalnya, yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N itu adalah jumlah dari angka pada soal tabel distribusi frekuensi. Pada soal ini, angka di sini tuh ada 40, jadi di sini tuh N-nya sama dengan 40. Log 4 itu kalian bisa cari di kalkulator. Karena saya udah menemukan log 40 itu berapa, jadi 1 ditambah 3,3 log 40 itu sama dengan 1,6. 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 itu 5,28. Yang hasilnya itu sama dengan 6,28. Karena kita akannya mendapatkan 6,8, jadi kita bulatkan menjadi 6. Setelah kita mendapatkan J dan K-nya, lanjut kita menghitung panjang kelas. Panjang kelas itu kan rumusnya P sama dengan J per K. Nah, kita sudah menemukan kan J dan K-nya, yaitu J-nya 63 dan K-nya itu 6,8 yang dibulatkan menjadi 6. Kita masukin rumusnya. P sama dengan J per K atau J dibagi K. J-nya itu sama dengan 63, lalu dibagi 6. Yang sama dengan hasilnya itu 10,5. Yang akan kita bulatkan menjadi 11. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Di sini saya menggunakan metode turus atau tally yang biasanya digunakan di pemilihan suara. Pertama-tama kita harus mencari data terkecilnya sebagai tepi bawah kelas interval pertama. Dan untuk mencari tepi atasnya itu dengan cara menggunakan panjang kelasnya, yaitu 11 yang akan dikurang 1 menjadi 10. Nah, kan kita sudah menemukan data terkecilnya yaitu 35 untuk ditaruh di kelas ke-1. Untuk mengetahui data tepi atasnya, itu kita jumlahkan 35 menggunakan P-1 ini yang sama dengannya 10. 35 ditambah 10 itu sama dengan 45. Kita taruh data tersebut di kelas pertama. Selanjutnya, untuk mencari kelas kedua, karena tepi atas kelas pertama itu 45, jadi kita tulis tepi bawah kelas 2 itu 46 sampai 56. Lanjut ke kelas ketiga, yaitu tepi bawahnya 57 dan tepi atasnya sama dengan 67. Untuk kelas keempat, tepi bawahnya 68 dan tepi atasnya itu 78. Untuk kelas 5, tepi bawahnya itu 79 dan tepi atasnya itu 89. Kelas terakhir, tepi bawahnya itu 90 dan tepi atasnya itu 100. Setelah kita mengumpulkan nilai pada tabel distribusi frekuensi,
Selanjutnya kita akan mencari frekuensinya dengan menggunakan metode turus atau teli. Pertama, pada contoh soal di sini kan ada angka 79. Letak angka 79 ini ada di kelas 5. Lalu angka selanjutnya ada 49, yaitu terletak di kelas 2. Dan angka ketiga ada angka 48, yaitu di kelas 2. Selanjutnya saya akan mempercepat videonya agar tidak memakan waktu banyak. Setelah menemukan jumlah frekuensi dengan menggunakan metode turus atau teli, selanjutnya kita jumlahkan masing-masing nilai turus pada kelasnya. Pada kelas pertama, frekuensi nilai pertama itu jumlahnya 3. Pada kelas kedua, jumlah frekuensinya 2. Lalu kelas ketiga, jumlah frekuensinya juga ada 2. Kelas keempat, jumlah frekuensinya ada 12. Kelas kelima, jumlah frekuensinya ada 13. Dan kelas yang terakhir, jumlah frekuensinya ada 8. Nah, itu tadi bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Grafik. Unsur-unsur penyajian data. Grafik adalah suatu visualisasi tabel yang dimana tabel tersebut berupa angka-angka yang dapat disajikan atau dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Sejarah grafik William Playfair 22 September 1759 11 Februari 1823. Seorang insinyur dan ekonom politik Skotlandia bertugas sebagai agen rahasia atas nama Inggris Raya selama perangnya dengan Prancis. Pendiri metode statistik garis, Playfair menemukan beberapa jenis diagram pada tahun 1786. Diagram garis, area, dan batang data ekonomi. Fungsi grafik yaitu untuk menggambarkan data-data dalam bentuk angka-angka, data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan serta perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Histogram merupakan diagram batang yang saling berhimpit, nilai data pada sumbu mendatar, dan frekuensi pada sumbu tegak. Sejarah histogram. Kata histogram berasal dari bahasa Yunani, histos dan gramma. Pertama kali digunakan oleh Carl Pearson pada tahun 1895 untuk menetapkan distribusi frekuensi dengan luasan area grafis batangan menunjukkan proporsi banyak frekuensi dan terjadi pada kategori dan merupakan salah satu dari 7 basic tools of quality control, yaitu diagram Pareto, Pareto chart, check, skirt, diagram control, control chart, diagram Ishikawa, cause and effect diagram, diagram air, flow chart, dan scatter diagram. Laman lain yang menjelaskan konsep histogram termaksud konstruksi, model diagram, dan perubahannya. Bagian-bagian grafik. Poligon. Poligon merupakan menarik garis melalui titik tengah sisi atas tiap batas.
Sejarah poligon. Poligon telah lama dikenal sejak zaman dahulu. Poligon beraturan dipelajari oleh Yunani kuno, pentagram. Sebuah poligon beraturan cembung, poligon bintang ditemukan di krater Aristophanes sebagai wadah yang ditemukan Kyrie pada saat ini berada di Museum Capitolini. Kajian tentang poligon cembung dimulai dengan Thomas Bernwildijn yang hidup pada abad ke-14. Pada tahun 1952, Geoffrey Collins Hart mengumumkan gagasan tentang poligon bidang kompleks dengan masing-masing dimensi real disertai dengan dimensi imaginer untuk membangun poligon kompleks. Grafik OGIF. OGIF merupakan bentuk penyajian data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF terbagi menjadi dua, ada OGIF positif dan negatif. Langkah-langkah menyusun grafik. Yang pertama, mengumpulkan data yang mencari frekuensi data. Yang kedua, menghitung XI atau batas tengah. Yang ketiga, menghitung TA atau tepi atas dan TB atau tepi bawah. Yang keempat, membuat garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal untuk frekuensi data dan garis horizontal untuk kelas interval. Pada contoh soal ini, kita sudah disajikan dengan tabel distribusi frekuensi yang akan diubah menjadi grafik histogram dan poligon. Sebelum membuat grafik histogram dan poligon, kita harus memahami garis horizontal dan vertikal. Garis horizontal itu untuk nilainya dan garis vertikal untuk meletakkan frekuensinya. Untuk mencari nilai, kita menggunakan batas bawah pada nilai yang terdapat di tabel distribusi frekuensi, dan pada kelas akhir kita ambil batas atasnya juga. Nah, untuk batas bawah kita kurangi dengan 0,5, untuk batas atas kita tambahkan dengan 0,5. Pada nilai pertama kita mendapati 40,5, nilai kedua 50,5, nilai ketiga 60,5, nilai keempat 70,5, nilai kelima 80,5, nilai keenam 90,5, dan nilai yang terakhir ada 100,5. Setelah menentukan nilai, sekarang kita letakkan frekuensinya pada garis vertikal. Yang paling bawah ada angka 3 dan yang paling atas ada angka 33. Untuk nilai pertama dan kedua terletak pada frekuensi 3. Untuk nilai kedua dan ketiga itu terletak pada frekuensi 11. Untuk nilai ketiga dan keempat terletak pada frekuensi 21. Nilai keempat dan kelima terletak pada frekuensi 33. Nilai kelima dan keenam terletak pada frekuensi 15. Dan nilai yang terakhir terletak pada frekuensi 3. Untuk membentuk grafik poligon, kita harus menghubungkan titik tengah pada data grafik histogram. Contoh yang pertama, nilai pertama dan kedua dihubungkan kepada titik tengah dan seterusnya, seperti pada contoh di dalam video tersebut. Untuk contoh soal selanjutnya, kita sudah disajikan dengan tabel distribusi frekuensi yang akan diubah menjadi grafik OGIF positif dan OGIF negatif. Sebelum kita menggambar grafik OGIF-nya, kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kelas pertama ada 2,
Dan frekuensi kumulatif kelas kedua ada 7 karena 2 ditambah 5 sama dengan 7. Frekuensi kumulatif kelas ketiga yaitu 7 ditambah 13 sama dengan 20. Frekuensi kumulatif kelas 4 sama dengan 34. Frekuensi kelas 5 sama dengan 38. Dan untuk kelas yang terakhir, frekuensi kumulatifnya adalah 40, artinya banyaknya data tersebut adalah 40. Setelah itu kita akan menggambar garis vertikal sebagai frekuensi kumulatifnya. Dan garis horizontal sebagai tempat hasil tugas atau nilainya. Sama seperti grafik histogram dan poligon untuk mencari nilainya dengan cara menghitung tepi bawah dengan dikurangi 0,5 dan menghitung tepi atas pada kelas akhir dengan ditambah 0,5. Untuk nilai pertama, kita taruh pada titik 0. Untuk kelas kedua, kita taruh titiknya pada frekuensi 2. Nilai ketiga terletak pada frekuensi ke-7. Nilai keempat terletak pada frekuensi 20. Nilai kelima terletak pada frekuensi kumulatif 34. Nilai keenam terletak pada frekuensi 38. Nilai terakhir terletak pada frekuensi kumulatif 40. Jika kalian sudah menempatkan titiknya pas dengan frekuensi kumulatifnya, kalian bisa menarik garis dari batas bawah hingga batas atas, hingga terhubung titiknya untuk menjadikan ogive positif. Untuk membuat frekuensi kumulatif pada ogive negatif, itu caranya sama saja, cuman menghitungnya dari bawah. Frekuensi kumulatif pertama itu ada 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 14 sama dengan 20, dan seterusnya. Untuk mengambil titik awal pada ogive negatif, ia terletak pada nilai akhir yang ditaruh di titik 0. Selanjutnya sama saja seperti pada grafik ogive positif, hanya menempatkan frekuensi kumulatifnya saja yang berbeda.
Setelah semua titik sudah pas dengan frekuensi kumulatifnya, lalu kita akan menarik garis dari titik ke titik mulai dari atas. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dan contoh soal pada materi statistika yang memiliki unsur penyajian data distribusi frekuensi dan grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari SD Nama saya Belanda, nama saya Faisal Makari. Sebenarnya akan membahas tentang statistika penyajian data. Tujuannya adalah agar dapat statistik mudah dimengerti, mudah dianalisis, sehingga dapat pengambilan kesimpulan dari keputusan berdasarkan data menjadi lebih akurat. Frekuensi adalah alat penyajian data yang dibentuk kolam dan garis. Dari dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut grafik. Grafik adalah suatu tabel yang dimana kode tersebut merupakan penggaris sampai penggaris panjang yang dapat disimpan ataupun dapat terkenal dalam bentuk data. Dan distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas interval. Kelas interval merupakan kelompok nilai data yang diberi dalam bentuk interval. Yang kedua, batas kelas. Batas kelas dari dua, yaitu batas bawah, yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas, dan batas atas, yaitu batas ujung atas pada suatu kelas. Lalu ada titik kelas. Titik kelas dibagi menjadi dua, yaitu titik bawah. Titik bawah adalah batas bawah dikurangi ketersediaan data. Jika data bilangan bulat, maka keterisian data adalah 0,5. Jika data membuat satu bilangan desimal, maka keterisian datanya adalah 0,05. Lalu keterisian data. Panjang kelas rumusnya yaitu tepi atas dikurangi di bawah. Kemudian titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu seper 2, yaitu seper 2 dikali DA tambah DB. Atas ditambah. Di sini diketahui ada tabel distribusi, ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Pertanyaan, tertumpang titik kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas pada tabel distribusi frekuensi tersebut. Yang pertama, kita menjadi satu kelas di bawah sama dengan batas bawah dikurangi keterisian data. Di sini kita dapat dilihat batas bawah dari interval ini adalah 31. Dikurangi keterisian data. Keterisian data karena ini bilangan desimal, maka keterisian datanya 0,5. 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Lalu tepi atas sama dengan batas atas ditambah keterisian data. Batas atas di sini ada 40 ditambah keterisian datanya 0,5, jadi 40,5. Ini kita menjadi panjang kelas. Panjang kelas yaitu tepi atas dikurangi di bawah. Karena di sini sudah diketahui tepi atasnya adalah 40,5 dan di bawahnya adalah 30,5. Jadi langsung saja dimasukkan 40,5 dikurangi 30,5, itu hasilnya 10. Lalu titik tengah kelas. Titik tengah kelas mendapat 1/2 dikurangi batas atas tambah batas bawah. Batas atasnya di sini adalah ada 40, batas bawahnya di sini ada 31.
Ini 40 ditambah 31 sama dengan 71